Setelah kemarin kita bahas soal video spy shot V4 Yamaha, kini ada video yang lebih jelas sob. Dan juga ada berita tentang rahasia di balik performa gila Vinales kemarin. Dan ada kabar, update dari Marc Marquez dan juga Jorge Martin. Seperti apa lengkapnya kita bahas. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Seperti yang diberitakan oleh motorsport.com, Yamaha berencana untuk menguji mesin V4 yang telah dikembangkan selama berbulan-bulan untuk motor MotoGP, dan itu dilakukan di tes privat di CST pekan ini. Terlepas dari kenyataan bahwa konsesi yang dinikmati oleh merek tersebut yang memungkinkan Fabio Quartararo dan Alex Rins, pasangan pembalap regulernya, untuk menguji kemampuannya, pekerjaan itu akan menjadi tanggung jawab dari Augusto Fernandez. Pembalap asal Mallorca itu kembali pada Minggu malam lalu dari Doha dan kembali ke Spanyol, untuk kembali turun ke lintasan di Valencia pada Selasa. Motorsport.com memahami bahwa ini akan menjadi kali pertama mesin V4 diuji coba di sirkuit Eropa. Awal tahun ini, mesin tersebut telah diuji coba dalam sesi privat di sirkuit Sepang. Meskipun pada saat itu masih dalam versi yang sangat awal, dengan banyak hal yang harus diperbaiki, terutama pada bagian elektroniknya. Ide awal Yamaha adalah mengujinya pada akhir 2024, dalam sebuah tes yang akan diadakan di Jerez. Namun pada kesempatan itu, mesin dikemas ulang dan dikirim kembali ke Jepang tanpa turun ke lintasan. Jerez sekali lagi menjadi tempat yang dipilih untuk mengujinya. Tetapi banjir di daerah tersebut memaksa penutupan sementara lintasan untuk perbaikan. Karena adanya peraturan yang melarang pengujian di sirkuit 14 hari sebelum Grand Prix, Ricardo Tormo di Valencia dipilih sebagai tempat uji coba, yang akan menjadi tuan rumah bagi prototipe MotoGP untuk pertama kalinya sejak banjir. Yamaha adalah satu-satunya pabrikan di grid saat ini yang motornya berkompetisi dengan mesin 4 silinder segaris. Namun, tekanan dari para pembalap yang telah lama mengeluhkan kurangnya kecepatan tinggi pada M1, terutama jika dibandingkan dengan Ducati yang sangat bertenaga, membuat para insinyur Yamaha mencari alternatif lain. Beberapa di antaranya adalah perubahan drastis pada mesin tradisional. Untuk proyek ini, perusahaan asal Jepang ini mendapatkan dukungan dari Mar Motors. Perusahaan teknik milik Luca Marmorini, seorang teknisi ternama dengan segudang pengalaman di Formula One. Namun, di video yang beredar, banyak perdebatan. Karena untuk suaranya masih mirip dengan inline dan juga knalpot masih identik. Tapi jika hanya melihat dari luar, memang sebatas ini video dan informasi yang ada. Tapi yang jelas terlihat adalah sasis, swing arm, dan juga fairing berbeda dengan yang digunakan di Qatar, baik Rins maupun Fabio. Apakah ini motor inline untuk persiapan balapan Eropa? Karena sang manajer baru mengatakan bahwa tak sabar untuk mencoba performa baru motornya di Eropa. Setelah menunjukkan hal-hal baik di Austin dan Losail, Yamaha berharap dapat mengkonfirmasi tren positifnya saat MotoGP tiba di Eropa. Sejak Grand Prix Amerika, Yamaha tampaknya telah menemukan solusi untuk membuat M1 sedikit lebih efisien. Meski masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mengejar pabrikan lain. Jelas bahwa Fabio Quartararo dan Jack Miller semakin berada di garis depan. Pembalap Australia itu bahkan tampil mengesankan di Austin. Tetapi, dia lebih berhati-hati di Qatar. Di sisi lain, Quartararo menegaskan kecepatannya akhir pekan ini dengan lolos barisan depan dan bertarung di grup terdepan di kedua balapan.
Meski pada akhirnya dia tidak finish podium, peluangnya tampak terus meningkat. Seperti yang sering terjadi, jawabannya akan datang di Grand Prix berikutnya, dengan kejuaraan kembali ke Eropa. Bagi Paolo Pavesio, manajer umum Yamaha Motor Racing, akhir pekan ini di Qatar menunjukkan beberapa hal hebat. Dan seluruh tim menantikan Grand Prix berikutnya untuk benar-benar mengetahui apa sebenarnya itu. Kami menyelesaikan balapan akhir pekan ini yang menegangkan. Satu adalah hari yang hebat bagi Fabio Quartararo, karena dia kembali di barisan terdepan untuk memulai balapan sprint dan juga menjalani balapan yang solid, berjuang untuk podium selama 11 putaran. Dan akhirnya finish di posisi kelima, yang merupakan hasil yang hebat bagi kami. Pada hari Minggu, Fabio kembali memulai dari barisan terdepan dan mampu bertarung di grup terdepan pada awal balapan. Dia akhirnya finish dengan posisi 7 yang sangat solid. Nah, jika melihat keterangan yang diberikan oleh Paolo Pavesio dan juga melihat video-video tentang update tes Valencia, masuk akal juga jika tes Valencia ini adalah penyempurnaan dari motor yang terakhir digunakan Quartararo. Namun, jika melihat swing arm, chassis, fairing yang nampak berbeda, ada juga kemungkinan ini adalah mesin V4. Kalau teman-teman nih, condong kemana nih jika melihat video ini? Berita kedua, ada rahasia yang terungkap bahwa ternyata motor Vinales di Qatar berbeda dan dirahasiakan dari pembalap-pembalap lain. Bastian ini mengatakan motor Vinales berbeda, saya dilarang mengendarainya. Hasil akhir MotoGP Qatar, Enea Bastian ini berada di urutan ke-11 dan rekan timnya Maverick Vinales finish di posisi kedua sebelum dapat penalti 16 detik yang membuatnya mundur ke urutan ke-14. Dalam waktu real balapan, keduanya terpaut lebih dari 15 detik. Wow, jauh sekali untuk ukuran MotoGP. Tak banyak yang tahu berapa kehilangan tekanan ban yang ditambahkan ke waktu putaran. Tetapi sulit dipercaya bahwa selisihnya adalah 0,7 detik per lap, yang merupakan selisih antara kedua rekan tim Red Bull KTM Tech3 pada hari Minggu. Setelah penyelidikan Stewart, disimpulkan bahwa Maverick Vinales melanggar peraturan dengan mengendarai lebih dari 60% putaran dengan tekanan ban di bawah ketentuan pabrikan, yang mengakibatkan penalti 16 detik pada waktu balapannya, yang membuatnya turun dari podium ke posisi ke-14. Masalah tekanan ban bukan masalah saya. Itu adalah tugas para teknisi. Balapan hebat yang kami lakukan dan naik podium, tidak ada yang bisa mengambilnya dari kami, kata Maverick Vinales pada hari Minggu. Kebahagiaan pembalap Spanyol itu kontras dengan wajah yang tidak bersahabat dari rekan timnya, Enea Bastian ini, yang memulai balapan dari posisi ke-20 dan melewati garis finish di urutan ke-12. Bastian ini berjuang di tengah kebuntuan dan kemacetan, namun itu tidak membuatnya kesulitan menghadapi tekanan. Pada akhirnya, dengan penalti yang diterima Maverick Vinales, cukup untuk membuatnya naik ke posisi ke-11. Bastian ini mengatakan, saya berharap sesuatu yang lebih, tapi saya kesulitan menyalip. Entah kenapa, motor saya banyak meluncur dan sulit untuk berakselerasi. Sangat disayangkan, karena saya merasa baik, dan saya mungkin memiliki kecepatan untuk berada lebih jauh ke depan. Kemudian, saya melakukan kesalahan saat mencoba menyalip Luca Marini, dan saya terjatuh. Jadi, saya harus mengulang seluruh balapan lagi. Kualifikasi pada hari Sabtu sangat memperlambat saya. Sulit untuk memulai dari posisi belakang di grid. Kami harus membuat langkah maju dalam aspek itu. Karena jika tidak, kami akan ditakdirkan untuk menjalani balapan yang biasa-biasa saja. Kami harus memperbaiki setup motor. Saya mengharapkan lompatan yang lebih besar pada hari Jumat ke Minggu. Potensinya ada di sana. Maverick telah melakukan balapan yang hebat. Jadi saya yakin kami juga bisa melakukannya. Pembalap Italia ini mengungkapkan bahwa dari segi mesin, KTM RC16 Maverick Vinales berbeda dengan miliknya. Maverick menggunakan motor yang berbeda dengan motor kami. Tapi saya tidak bisa membicarakannya saat ini karena saya belum diizinkan untuk mengujinya, ujarnya sambil heran. Tapi apa yang dia lakukan juga lebih dari sekedar motornya. Dia telah beradaptasi dengan baik. Dia cepat sejak awal. Dia sangat berani. Terlepas dari penalti yang diterima mantan pembalap Aprilia tersebut, hasilnya tetaplah ada dan Bastian ini melihat potensi di RC16. Dan berita ketiga, Jorge Martin terpaksa harus absen 3 bulan. Sebuah perjalanan karir yang cukup memprihatinkan
melihat dia baru saja menang sebagai juara dunia. Cedera baru yang dialami Jorge Martin membuatnya harus beristirahat setidaknya selama 2 pekan di rumah sakit Qatar sebelum bisa kembali ke Spanyol. Indikasi awal menunjukkan bahwa dia akan absen sekitar 3 bulan. Setelah melewatkan 3 balapan pertama tahun ini, pembalap Aprilia itu kembali ke MotoGP setelah pulih. Ternyata, comeback-nya menjadi awal bencana lain. Dia crash di lap 14 yang ditabrak Fabio Di Gia saat terbaring di lintasan. Hasil pemeriksaan rumah sakit menunjukkan adanya 11 tulang rusuk yang patah. Martin harus menjalani pemasangan selang drainase di bagian kanannya, yang memungkinkan akan dilepas dalam 4 hingga 7 hari. Malam kedua di rumah sakit berjalan sedikit lebih baik. Tapi dia sangat kesakitan dan selang yang tertanam di tubuhnya sangat mengganggunya. Pulang ke Spanyol adalah prioritas utama bagi Martin. Namun karena cederanya, terbang bisa menjadi sangat menyakitkan atau bahkan mustahil. Jika semuanya berjalan dengan baik, Jorge bisa mencoba menaik pesawat dan terbang dalam waktu sekitar 2 minggu, bahkan mungkin 3 minggu. Dokter yang secara teratur merawat pembalap MotoGP mengatakan bahwa Martin akan absen selama tidak kurang dari 3 bulan, sambil menunggu rincian lebih lanjut tentang cederanya. Sedih sih, melihat Martin seperti ini. Bukan yang ideal bagi penonton yang merindukan battle balapan full skill Martin dengan aksinya dalam pengereman dan menikungnya yang gila. Dan juga sangat tidak ideal bagi Martin yang pastinya ingin segera bisa menikmati untuk kembali balapan. Semoga lekas pulih untuk Jorge Martin. Dan berita selanjutnya ada Marc Marquez yang mengancam para rival nih. Karena dengan 4 balapannya ini, Marc Marquez seperti pembalap yang tanpa celah dan dimungkinkan untuk bisa terus mendominasi. Manajer umum Ducati, Gigi Dall'Igna, memberikan pujian kepada pembalap bintangnya Marc Marquez dan menyoroti performa pembalap Spanyol itu setelah kemenangan MotoGP di Qatar. Dall'Igna selalu memberikan pandangan dan ringkasannya tentang kejadian-kejadian yang terakhir yang terjadi di akhir pekan. Dalam hal ini, setelah MotoGP Qatar, di mana Desmos edisi GP25 milik Marc Marquez benar-benar menyapu bersih para pesaingnya. Akhir pekan yang spesial untuk motor dan pembalap kami. Insinyur asal Italia itu memberikan analisisnya tentang akhir pekan. Ducati mencetak 2 poin dengan podium yang sekali lagi sesuai dengan warna kami. Dengan 5 motor berada di posisi 6 besar dengan 1 KTM RC16 di posisi kedua. Namun akhirnya terkena penalti. Tapi hal itu tidak mengurangi fakta bahwa Ducati berhasil meraih kemenangan dan kini telah memenangi setiap balapan MotoGP selama lebih dari 1 tahun. Sebuah kemenangan yang ke-21 secara beruntun. Dengan rasa yang kuat, melawan rival kuat yang baru saja menunjukkan betapa menakutkannya mereka. Sebuah kesuksesan yang jika dilihat dari bagaimana hal itu terjadi, mendorong kami untuk tidak pernah lengah. Mengacu pada peningkatan Maverick Vinales, yang setelah penalti membuat Pecco Bagnaia naik dari posisi ketiga ke posisi kedua. Franco Morbidelli di atas Ducati VR46-nya melengkapi podium 3. Meski begitu, Dall'Igna fokus pada manajemen balapan Marc Marquez dan strateginya untuk mengamankan kemenangan yang ketiga dalam 4 Grand Prix. Marc Marquez yang tak tertandingi saat ini, kemampuan taktis dan kelihayannya dalam berkompetisi membuat perbedaan pada saat-saat terpenting. Mengoptimalkan bentuk dan waktu serangan terakhir. Dia mencetak kesuksesan ketiganya dalam 4 balapan panjang, yang ke-7 dalam 8 balapan hingga saat ini. Pole position, sprint, GP, dan lap tercepat di lintasan, di mana dia tidak pernah berada dalam performa terbaiknya selama lebih dari 10 tahun. Ini bukan salah satu tempat favoritnya. Ini membuat kesuksesannya semakin cemerlang. Wah, apakah Marc Marquez akan juara dunia tahun ini? Dan apakah akan menyamai capaian Valentino Rossi? Menurut teman-teman semua, gimana nih? Coba komen.